Pernah gak sih lagi asik nongkrong, tiba-tiba perut mules, terus pas ke toilet, boom, si tamu bulanan datang. Menstruasi emang bukan hal baru, tapi masih banyak banget yang salah paham. Yuk kita sama-sama belajar menstruasi itu apa sih? Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi terkait menstruasi. Anggota kelompok kami yaitu Alivia Salsabila, Anastasia Intan Anggraini, Davin Josebitama, dan Marsha Octavia Parelagi. Kali ini, kita akan membahas apa aja sih? Nah, kali ini kita akan membahas pengertian menstruasi, siklus dan hormon yang bekerja ketika menstruasi, ciri-ciri menstruasi, pengobatannya, dan topik yang lagi rame dibahas saat ini. Oke, pasti teman-teman semua udah gak asing lagi kan sama kata menstruasi? Tapi apa sih menstruasi itu? Nah, menstruasi adalah penurunan dinding endometrium rahim yang tersusun atas darah, jaringan, cairan lendir, dan sel epitel. Menstruasi merupakan proses normal dari organ reproduksi wanita. Biasanya dimulai pada usia 11 hingga 14 tahun, meskipun ada beberapa yang mengalami 2 tahun lebih awal atau lebih akhir. Proses menstruasi akan tetap berlangsung hingga memasuki masa menopause, atau berakhirnya siklus menstruasi secara alami saat wanita memasuki usia 45 sampai 55 tahun. Pada dasarnya, menstruasi dapat terjadi karena organ reproduksi wanita sedang mempersiapkan kehamilan untuk setiap bulannya. Kondisi ini ditandai dengan pelepasan sel telur dari indung telur ke tuba falopi serta penebalan dinding rahim atau endometrium. Apabila tidak terjadi pembuahan, maka lapisan endometrium tersebut akan meluruh sehingga menyebabkan keluarnya darah melalui vagina atau yang biasa kita sebut sebagai menstruasi. Yang kedua yaitu siklus dan hormon menstruasi. Siklus menstruasi bukan hanya sekedar periode perdarahan, tetapi juga melibatkan berbagai perubahan hormon yang mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Siklus menstruasi normal wanita biasanya berlangsung sekitar 28 hari, tapi beberapa wanita berlangsung 21 hingga 35 hari. Siklus ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Fase pertama dalam siklus menstruasi dimulai dengan menstruasi itu sendiri, yaitu pendarahan yang terjadi ketika lapisan dinding rahim meluruh. Fase ini menandai awal dari siklus baru dan berlangsung sekitar 3 hingga 7 hari, tergantung pada masing-masing individu. Pada fase ini, tubuh melepaskan lapisan endometrium untuk mendukung kehamilan. Namun, saat tidak terjadi pembuahan, lapisan tersebut dikeluarkan. Selama fase menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron berada pada titik terendahnya, yang akhirnya rahim meluruh dan mengeluarkan darah menstruasi. Fase ini juga seringkali disertai gejala fisik seperti kram perut, sakit kepala, kelelahan, dan perubahan suasana hati. Fase yang kedua adalah fase folikular. Fase folikular dimulai pada hari pertama menstruasi dan berlangsung hingga ovulasi. Pada fase ini, kelenjar pituitari di otak mulai melepaskan hormon perangsang folikel. Hormon tersebut merangsang ovarium untuk menghasilkan beberapa folikel yang mengandung sel telur. Namun, hanya satu folikel yang akan matang dan siap dilepaskan selama ovulasi. Selama fase folikular, hormon estrogen mulai meningkat seiring dengan pertumbuhan folikel. Hormon estrogen juga membantu menebalkan lapisan endometrium untuk mempersiapkannya menjadi tempat yang layak bagi implantasi sel telur yang telah dibuahi. Fase ini biasanya berlangsung sekitar 13 hari. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Ovulasi adalah tahap di mana sel telur matang dilepaskan dari ovarium dan siap untuk dibuahi. Proses ini biasanya terjadi sekitar hari ke-14 dalam siklus menstruasi.
Ovulasi dipicu oleh lonjakan hormon luteinizing atau LH secara tiba-tiba. Akibatnya, folikel pecah dan melepaskan sel telur ke tuba falopi. Selama ovulasi, tubuh berada pada puncak kesuburan. Ini adalah waktu terbaik untuk terjadinya kehamilan jika ada sperma yang membuahi sel telur. Setelah ovulasi, sel telur hanya bertahan sekitar 24 jam, tetapi sperma dapat hidup hingga 5 hari dalam saluran reproduksi. Fase yang terakhir adalah fase luteal. Folikel yang kosong setelah melepaskan sel telur berubah menjadi struktur yang disebut korpus luteum, mulai menghasilkan hormon progesteron. Hormon progesteron ini berperan penting dalam mempersiapkan lapisan rahim untuk kemungkinan implantasi sel telur yang telah dibuahi. Jika pembuahan tidak terjadi, korpus luteum mulai terurai dan produksi progesteron menurun. Akibatnya, lapisan dinding rahim mulai meluruh dan siklus menstruasi dimulai kembali dengan fase menstruasi. Fase luteal berlangsung sekitar 14 hari dan seringkali ditandai dengan gejala sindrom pramenstruasi atau PMS, seperti perubahan suasana hati, payudara yang sensitif, kembung, dan kelelahan. Yuk kita bahas lebih lanjut melalui grafik siklus menstruasi berikut ini. Menstruasi kan terjadi di endometrium. Masih ingat dong dengan endometrium? Ya, jadi endometrium adalah lapisan penyusun dinding rahim bagian dalam setelah miometrium. Endometrium bila diperbesar akan seperti ini. Perlu kalian tahu nih, endometrium tersusun atas stratum atau lapisan, yaitu ada stratum fungsionalis dan stratum basalis. Nah, bagian stratum fungsionalis lah yang nantinya akan meluruh saat menstruasi karena mengandung banyak pembuluh darah. Makanya, saat menstruasi, wanita bisa mengeluarkan banyak darah. Dalam grafik siklus menstruasi, fase menstruasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fase menstruasi, fase praovulasi, ovulasi, dan yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau bisa disebut fase luteal. Lalu dalam siklus menstruasi terdapat siklus hormon, siklus ovarium, dan siklus uterus. Fase yang pertama adalah fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel telur atau ovum. Kadar hormon progesteron pun ikut turun. Hal ini menyebabkan peluruhan dinding rahim, sehingga terjadilah menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini terjadi sekitar 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan hormon estrogen mengalami kenaikan. Seiring hormon estrogen mengalami kenaikan, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini akan terus naik hingga ke titik maksimal. Selanjutnya fase 3, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai titik maksimal, hormon estrogen menurun. Pada fase ini, terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah, sehingga mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini terjadi antara 16-32 jam setelah hormon FSH dan LH naik. Yang terakhir adalah pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum. Korpus luteum ini
akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal. Hal ini menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas menahan dinding rahim. Namun, lama-kelamaan korpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Itu menyebabkan dinding rahim atau endometrium mulai luruh dan terjadi menstruasi selanjutnya. Lalu, gimana sih cara menghitung siklus haid supaya kita bisa lebih siap? Yang pertama, catat hari pertama haid setiap bulan. Yang kedua, hitung total hari dari tanggal haid pertama hingga tanggal haid di bulan selanjutnya. Ketiga, total hari tersebut adalah periode siklus haid Anda. Jadi, jika total hari yang diperoleh dari tanggal haid pertama hingga ke tanggal haid selanjutnya adalah 28 hari, itu berarti kan haid setiap 28 hari setelah tanggal haid terakhir. Agar perhitungan siklus haid lebih akurat, disarankan untuk menghitung siklus haid minimal selama 6 bulan terakhir. Memasuki poin yang ketiga, yaitu ciri-ciri menstruasi. Menstruasi dibagi menjadi dua berdasarkan ciri-cirinya, yaitu menstruasi normal dan tidak normal. Yang pertama, ciri-ciri menstruasi normal. 1. Payudara terasa nyeri. 2. Terjadi perubahan suasana hati atau mood. 3. Kembung di sekitar perut. 4. Mudah lapar. 5. Muncul jerawat. 6. Kram di perut bagian bawah dan punggung. Selanjutnya, ciri-ciri menstruasi tidak normal. 1. Menstruasi lebih banyak dan lebih lama. 2. Menstruasi terlambat atau tidak lancar. 3. Nyeri hebat saat menstruasi. 4. Menstruasi di luar waktunya, bisa datang lebih cepat atau bahkan terjadi 2 kali dalam sebulan. 5. Terdapat gumpalan darah besar di darah menstruasi. 6. Terdapat cairan dan bau yang tidak normal di darah menstruasi. Pernah nggak sih kalian mengalami hal yang kayak tadi selama menstruasi? Pasti pernah dong. Terus, kita harus ngapain aja ya? Masa dibiarin gitu aja sih? Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara pengobatan saat nyeri menstruasi. Pengobatan nyeri menstruasi yang pertama bisa menggunakan obat-obatan. Contohnya seperti ibuprofen, asam mefenamat atau naproxen yang efektif mengurangi nyeri karena menekan produksi prostaglandin atau zat pemicu kontraksi rahim. Bisa mulai diminum 1-2 hari sebelum haid atau saat nyeri mulai muncul. Yang kedua, pengobatan alami. Contohnya 1. Kompres perut bagian bawah. 2. Olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau peregangan. 3. Pijat perut bagian bawah atau punggung. 4. Hindari kafein, alkohol, dan makanan tinggi garam selama menstruasi. Selanjutnya, pengobatan nyeri menstruasi bisa dilakukan dengan mengkonsumsi suplemen. Contohnya seperti 1. Magnesium untuk merilekskan otot rahim. 2. Vitamin B1 dan B6 untuk mengurangi nyeri dan menstabilkan hormon. 3. Vitamin E untuk antiinflamasi dan membantu mengurangi nyeri. 4. Omega 3 untuk menurunkan zat pemicu nyeri. Selanjutnya, konsultasi ke dokter. Apabila mengalami kondisi seperti nyeri sangat parah sehingga mengganggu aktivitas, obat nyeri tidak mempan, haid disertai gejala lain seperti darah sangat banyak, nyeri saat berhubungan, atau siklus haid tidak teratur. Dan yang terakhir, nyeri hebat baru dirasakan setelah usia 20 tahun. Selanjutnya ada berita viral nih. Anak di bawah 11 tahun udah haid. Kelas 2 lagi. Kok bisa sih? Yuk simak pembahasannya.
Menurut Dr. Muhammad Fadri SPOG, menstruasi pertama umumnya terjadi pada usia 10-15 tahun dengan rata-rata pada usia 12 tahun. Namun jika menstruasi terjadi pada usia lebih muda, seperti pada anak 2 SD, sekitar 7-8 tahun, kondisi ini disebut sebagai menarche precox atau pubertas dini. Salah satu penyebabnya adalah gangguan hormonal yang dapat dipicu oleh penumpukan lemak dalam tubuh akibat pola makan yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan tinggi lemak dan fast food. Lemak berlebih dapat meningkatkan kadar estrogen dalam tubuh yang memicu menstruasi awal. Selain itu, faktor genetik juga berperan. Jika ibu mengalami menstruasi dini, kemungkinan besar anaknya juga akan mengalami hal serupa. Bahaya nggak sih? Dampaknya apa ya? Menstruasi dini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan kesehatan mental anak. Anak yang mengalami pubertas lebih awal cenderung memiliki pertumbuhan tinggi badan yang lebih cepat berhenti, sehingga tinggi akhirnya bisa lebih pendek dibanding anak yang mengalami pubertas pada usia normal. Secara psikologis, anak mungkin belum siap menghadapi perubahan fisik yang terjadi, yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan interaksi sosialnya. Lalu, apa sih yang harus dilakuin? Nah, penting bagi orang tua untuk memberikan edukasi tentang perubahan tubuh dan cara menjaga kebersihan saat menstruasi. Konsultasi dengan dokter kandungan atau dokter anak juga disarankan untuk memastikan tidak ada gangguan medis yang mendasari dan untuk mendapatkan saran mengenai pola hidup sehat yang sesuai. Fenomena menstruasi pada anak usia dini seperti kelas 2 SD merupakan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Faktor hormonal, genetik, dan gaya hidup berperan dalam terjadinya kondisi ini. Penting bagi orang tua untuk memberikan edukasi yang tepat, menjaga pola makan sehat, dan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk menangani dan memahami kondisi ini dengan baik. Jadi, menstruasi itu bukan sesuatu yang tabu atau memalukan. Justru, makin kita paham, makin kita bisa jaga kesehatan dan saling support satu sama lain. Memahami menstruasi bukan cuma soal biologi, tapi juga bentuk peduli dan menghargai diri sendiri. Terima kasih.